saling sikut berebut gabah petani memang bukan isapan jempol belaka. Fakta ini sudah dirasakan oleh usaha penggilingan padi di sepanjang pantai utara Jawa Barat. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, penggilingan kecil dan menengah merasa dirugikan dua kali. Mereka terpaksa membeli gabah petani dengan harga tinggi, namun harus menjual beras lebih murah dibanding harga korporasi. Kita ngitungnya gini, Mas. Ngitungnya tuh kalau HPP beras, HPP dari padi tuh harganya itu tuh udah di angka 14.000. Nah, kalau kita beli berasnya harganya kan 13.000. Mereka juga tetap rugi sebenarnya si penggilingan yang kita beli nih. Pasti rugi. Karena kita juga nyoba sendiri giling tuh rugi gitu kan. Nah, cuma karena kita sih ya yang penting jalan kan dari medium ke premium kan lumayan lah. Ada walaupun kita pas-pasan, kita pengen jaga perusahaan juga pengen jalan, kayak karyawan-karyawan biar bisa bekerja. Kalau ngitung sih marginnya nggak ada. Kalau mau dihitung marginnya tuh nggak ada marginnya. Jadi ada juga paling buat bayar listrik, buat ya karyawan yang penting kerja aja gitu. Keuntungannya gede mana sih Pak dengan beras ke beras sama padi ke beras? Seharusnya sih keuntungannya padi ke beras. Seharusnya kalau dulu-dulu. Karena sekarang banyak perusahaan gede yang ngambilin padi banyak-banyak kan tuh. Full mereka kan ambil-ambil aja harganya gampang nanti. Yang penting petani minta berapa dibeli sama mereka. Mereka kelihatannya nggak ngitung nanti keluarnya jadi berasnya berapa, itu jadi berapa, kelihatannya nggak ngitung kayak gitu. Kalau kita kan ngitung. Jadi stok mereka yang tetap di stok, kalanya di permodalan kita tuh. Yang jelas kalanya di permodalan. Kalau sistem gilingnya sih ya sama aja. Mesin juga mungkin sama dengan kita, mungkin sama walaupun kita kecil juga. Mungkin sama, tapi ya kembali di permodalan itu kalahnya. Jadi mereka tuh kayak semacam monopoli gitu. Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia menilai konglomerasi beras menjadi pemicu kisruh harga gabah dan beras saat ini. Namun sayangnya, pemerintah terus menutup mata. Itulah yang sebenarnya yang Perpadi sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa yang begini harus di-stop. Membangun penggilingan padi harus di-stop. Kenapa? Kemampuan penggilingan padi kita secara nasional itu lebih dari 4 kali dari kemampuan produksi gabah sendiri. Lebih 4 kali. Artinya sudah terjadi persaingan kan di dalamnya. Ditambah lagi investasi baru. Makin persaingannya kan makin. Nah, siapa yang menang? Kalau bersaing pasti yang punya modal. Itulah yang terjadi di lapangan. Jadi di lapangan mestinya gabah itu tidak perlu kemana-mana. Gabah ini cukup di situ digiling oleh yang ada di desa itu. Nah kemudian tentunya regulasi yang kita harapkan yang gede-gede boleh, tetapi dia hanya melakukan menggiling rice to rice istilahnya. Jadi beras yang dihasilkan oleh penggilingan padi kecil setempat baru masuk ke penggilingan padi besar, diolah untuk dipasarkan ke antar daerah. Itulah beras-beras yang dianggap beras premium tadi, yang memiliki kualitas yang lebih tinggi, harganya lebih mahal. Jadi ada pembagian tugas, jangan semua diambil, mulai dari gabah sampai ke berasnya. Lah yang kecil ini mau dikemanakan? Perpadi beranggapan pemerintah mendiamkan praktik monopoli yang terjadi di depan mata. Akibat praktik konglomerasi beras menguat dari hulu ke hilir. Suka tidak suka, mau tidak mau, sudah pasti akan mempengaruhi harga gabah dan beras nasional. Nah, sehingga akhirnya apa? Di situ terjadi hal yang tidak sehat.
Tidak sehatnya bagaimana? Setiap saat penggilingan padi besar ini dengan tangan kanannya tadi yang ada di daerah Manakan panen, tangan kanannya itu akan datang ke sana dengan membawa, akan membeli dengan harga tertentu. Nah, biasanya harga tertentu ini selalu di atas, cenderung di atas harga yang biasanya disepakati antara petani dan penggilingan padi setempat. Pemerintah dinilai telah memfasilitasi praktik konglomerasi, namun tudingan itu ditampik oleh Badan Pangan Nasional. Kenapa ada relaksasi kemarin tanggal 8 sampai tanggal 23 Maret? Kenapa kira-kira? Karena kita mau memflush out stok yang harganya dibelinya dengan harga yang tinggi. Ya toh, ditambahin Rp1.000 menjadi 14.900. Kemudian kemarin dalam rapat kabinet saya menyampaikan ke Pak Presiden, Pak, karena ini dekat Lebaran, ya kita boleh nggak kita relaksasi dulu, kita panjangin. Loh kenapa diperpanjang? Supaya stok ini, ketersediaan ini ada. Dengan nanti relaksasi ini berlaku sebulan setelah tanggal 23, berarti 23 April. Ya. Setelah itu saya akan kumpulkan lagi seluruh stakeholders perberasan. Akademisi silahkan ngitung, Serikat Petani Indonesia silahkan hitung, HKTI hitung, Bulog hitung, Badan Pangan hitung, LIPI, BRIN ya, BRIN hitung ya. Semuanya menghitung. Ya. Tapi dari awal saya udah sampaikan bahwa apapun keputusan pemerintah itu tidak akan pernah bisa 100% membuat happy semua. Negara sudah punya beragam lembaga untuk mengurus beras nasional. Pemerintah juga punya kuasa untuk mengatur stabilitas stok dan harga beras. Namun nyatanya, kini pontang-panting tidak berdaya mengendalikan harga beras. Tidak semestinya negara kalah dengan konglomerasi dan monopoli hingga rakyatnya menjerit karena kesulitan membeli beras dari negeri sendiri. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.